Oke, selamat sore kepada seluruh subscriber dan juga pemirsa Monex Surabaya channel YouTube, merupakan channel edukasi investasi. Dan seperti biasa, masih bersama saya Jimmy dan Paul Van Hoven ya. Nah, oke, di sore hari yang cerah ini kembali kita berbincang ya. Jadi ada sedikit inilah latar belakangnya kenapa kita membuat vidcast ini. Nah, kita melihat dalam setahun belakangan setelah perang Ukraina Rusia ya, ada dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Eropa dan juga Amerika tidak terlepas ya. Tetapi ada sedikit anomali di mana yang harusnya mata uang Amerika Serikat melemah ini malah menguat. Nah, sedangkan yang berkebalikan dengan US melemah semua. Nah, ini fenomena ini akhirnya diterjemahkan oleh beberapa analisis keuangan ya, bahwa ini akan terjadi inflasi bahkan juga krisis yang akan melanda dunia sampai dengan tahun depan atau 2 tahun lagi bahkan. Nah, bagaimana penerapannya ketika kita berinvestasi khususnya trading? Nah, khususnya Mas Paul, kita sudah beberapa kali ya buat vidcast dan juga ada analisa ya. Dan analisa itu landing di target yang Mas Paul sudah gambar. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, ada nanti di playlist kita di video sebelumnya. Kata kunci nanti ada big map trend, nanti Anda bisa lihat seberapa efektif strategi yang diberikan oleh Mas Paul pada kita. Baik, nah kali ini kita akan memberikan kepada Anda sedikit ini ya, brainstorming aja ya. Brainstorming sekaligus Mas Paul juga akan mereview transaksi terakhir di euro ya. Kemudian nanti kita brainstorming, lalu ada suggest kepada Anda akan kemanakah kira-kira beberapa mata uang ataupun setidaknya Anda memiliki gambaran untuk ancang-ancang investasi Anda di tahun depan di awal 2023. Oke. Begitu Mas Paul ya. Oke, Mas Paul, ini kemarin sudah ada euro USD dan harusnya sudah landing ya. Sudah landing. Sebelumnya kan GBP udah 2 kali landing tuh. Nah, ini euro kemarin sudah landing. Nah, review aja Mas Paul. Kita biar nanti teman-teman nanti bisa mereka ke belakang ya. Bisa mereka akan review ke belakang juga sama-sama. Oke, silakan Mas Paul. Oke, jadi gini, mungkin sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya teman-teman ini lihat dulu beberapa video kita tentang REU sama GU, terutama dua ini, karena dua ini yang lagi fenomenal dan ini yang lagi terjadi di dunia ini. Dan apa yang terjadi di kedua pair ini itu berdampak terhadap kondisi yang terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Nah, gimana sih aplikasinya? Nah, kita kan sebelumnya sudah memprediksi ini bahwa EU akan landing di harga 0,96. Itu sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Nah, apa sih yang menyebabkan? Nah, kebanyakan dari kita itu hanya melihat dari segi teknikal, tapi tanpa mengetahui ya atau tanpa melihat kondisi fenomena makroekonomi, lalu kondisi fundamental yang terjadi. Nah, kadang-kadang teman-teman ini tidak memperhatikan alur tersebut. Nah, bagaimana sih langkah terbaiknya? Nah, saran saya teman-teman bisa cek langsung di Trading Ekonomi atau Trading View, lalu di jurnal Bloomberg. Di situ sudah banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan itu biasanya di Bloomberg, terutama di Bloomberg itu jadi acuannya teman-teman fundamental itu untuk menentukan apa yang terjadi. Kira-kira misalkan ini sudah sangat jelas sekali ya, waktu kita bahas tentang krisis ekonomi. Ya. Nah, krisis ekonomi ini dampaknya apakah terjadi di US saja atau di Eropa hanya beberapa saja? Ternyata di Eropa itu semua negara, terutama yang mata uangnya euro ya, itu semua terdampak, termasuk GBP sendiri. Nah, dari dampak-dampak ini itu pasti awalnya dari Ukraina perang, akhirnya Ukraina bagian dari Eropa. Ternyata Ukraina ini
memiliki sekutu, teman-teman sekutu. Contohnya kayak Jerman, lalu Inggris, lalu apalagi Spanyol, dan lain sebagainya. Sehingga dari teman-teman koloni ini sepakat untuk benci sama Rusia. Oke lah, benci, ya terus, udah kamu tak embargo, kamu tak stop ini, terus ibarat kerjasama putus, ya udah, Rusia akhirnya juga nggak goblok gitu loh, nggak goblok akhirnya ya udah, kamu kan gantungkan selama ini kan gantungkan gas sama saya nih, ya udah tak stop jeda, udah kalang kabut lah mereka, kalang kabut. Akhirnya dari krisis energi tersebut ya itu memicu dampak-dampak negatif yang nantinya ke depan bakal terjadi sehingga itu akan mempengaruhi pergerakan periur terutama. Sehingga apa yang terjadi di Eropa tersebut itu pasti tidak hanya berlaku untuk 1 bulan, 2 bulan, terus rentetan itu terus dan saya lihat tadi malam terutama eh, kondisi di Prancis itu katanya Menara Eiffel itu lagi padam karena kekurangan energi. Ya udah dari situ kita bisa mengetahui bahwa Eropa ini pasti down. Gitu. Ya udah kita bisa cek aja waktu kemarin ya sekitaran sini saya kan sudah bilang oh ini ada zona oke, zona HMS. Nah, dari sini saja antara teknikal dan fundamental itu sangat berkaitan sekali. Sehingga dengan kita mengambil kesimpulan dari sini, kita bisa mengetahui ini pasti bakalan down. Udah, simpelnya seperti itu. Kita sebenarnya sudah mengetahui dari pola chart yang terbentuk ini, ya, kita sudah mengetahui oh ternyata fundamentalnya down. Ternyata dalam teknikal itu juga mendukung sekali apa yang dikatakan dengan fundamental tersebut. Sehingga antara fundamental dan teknikal ini memiliki satu kesatuan. Sehingga satu kesatuan tersebut kita bisa memiliki kesimpulan dia pasti down. Ya, udah. Break dari sini, nah, kurang lebih 200-an. Padahal kemarin dari sini gitu ya. Nah, letaknya dari sini. Nah, gambarannya sih seperti gitu. Nah, teman-teman ini sebelum memutuskan untuk entry, saya kasih tips teman-teman juga harus tidak hanya perhatikan oh indikatornya seperti gini, bla 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 bla, baca indikator. Jadi sibuk terhadap fundamentalnya dulu. Jadi teman-teman ini jangan mengacu pada analisis teknik. Karena beberapa forum ya, terutama di medsos, teman-teman dari kondisi gambaran seperti ini banyak juga yang memilih untuk entry buy. Oh katanya ini bro sudah harga terendah dari sekian tahun yang lalu. Nah padahal secara karakteristik apa yang terjadi tidak menutup kemungkinan dia bakal melanjutkan posisi down. Nah banyak sekali teman-teman yang miss di sini karena dia tidak memantau peristiwa makro yang terjadi, sehingga teman-teman itu hanya memutuskan untuk mengacu pada analisis teknikal saja, sehingga banyak di antara kita itu ketika teman-teman memutuskan oh loh enggak bro ini sudah waktunya buy, oke ya udah silakan buy aja sendiri gitu, akhirnya ya buy duite gitu. Nah akhirnya dari sini sebenarnya kita bisa secara bijaksana kalau kita teliti ya, teliti sebenarnya dari sini pun kita bisa memiliki kesimpulan bahwa ini pasti down gitu. Oke, walaupun di beberapa forum tadi sempat Mas Paul singgung bahwa ada kemungkinan harga termurah ya, tapi bukan harga termurah berdasarkan kacamata siapa dulu. Kalau Anda memiliki modal yang besar mungkin murah ya, yang bisa averaging. Tetapi kalau misalnya modalnya terbatas, pasti harus ada level-level stop ataupun merubah analisa Anda menjadi lebih baik, atau misalnya merubah
strategi trading. Betul. Nah, ada di Big Map. Nanti Anda bisa cari di playlist kita sehingga Anda bisa tahu bagaimana sih analisa Big Map trading itu ya. Gitu ya, Mas Betul. Bang. Nah, dari sepanjang saya kan selalu menganalisa setiap 2 minggu sekali itu saya selalu melihat beberapa jurnal-jurnal online terutama di bidang data makro, data mikro juga, terutama saya selalu lihat data makro dulu. Nah, setiap data makro kurang lebih antara 2 minggu dia tuh selalu rilis apa yang akan terjadi, akibatnya bagaimana. Dan kurang lebih tadi malam saya lihat ternyata dalam jurnal tersebut belum menemukan indikasi strategi bagaimana sih kita menyikapi langkah-langkah untuk ibaratnya menyembuhkan kondisi gitu loh. Nah, seperti ibarat kalau kita flashback mundur, ibarat Pak Jokowi pernah melakukan suatu action yang sangat positif sekali yang namanya stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat positif. Nah, ibaratnya seperti itu, Bu. Jadi jika kondisi Eropa dan Amerika melakukan langkah strategi untuk melawan kondisi krisis dengan cara melakukan stimulus ekonomi atau melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan lah, ibaratnya untuk melawan kondisi krisis ini, saya yakin ketika strategi itu sudah muncul, dia bakalan naik. Tapi berhubung tidak ada strategi, hanya kondisi dampak buruknya saja, saya yakinnya kita podcast hari ini, dia pasti down. Kondisi Eropa pasti down sampai kapan? Sampai akhir tahun. Itu nanti bisa dikondisikan lewat chart. Ya. Nah, ini sekaligus juga mereview ya. Tadi teman-teman apa yang disampaikan oleh Mas Paul tadi mereview secara garis besar kondisi ekonomi fundamental, kemudian juga sedikit teknikal. Nah, ada clue-nya, ada pemulihan, tetapi dari jurnal-jurnal yang didapat dan dibaca, krisis ekonomi ini kan masih berlanjut terus sampai akhir tahun. Itu prediksi saya. Korelasinya adalah bahwa semua mata uang terhadap US dollar harusnya masih akan mengalami pelemahan sampai dengan akhir tahun. Nah, Mas Paul, bagaimana sih cara melepaskan paradigma biar trader ini bisa asumsi-asumsi tersebut bisa dilepaskan ketika dia nanti melakukan transaksi, dia melakukan investasi, trading OP, apa sih harus dilepaskan atau apa yang dilakukan untuk membuang paradigma tersebut, untuk menghilangkan asumsi bahwa kalau harga murah saya akan beli gitu, atau jadi kalau harga terlalu tinggi akan saya jual. Supaya paradigma kan seperti itu. Nah, dari dalam kalau dipraktekkan dalam chart biasanya gini, teman-teman ketika langsung menghadapi chart ya, dia pasti lihat masukkan indikator yang paling sakti, entah apapun itu pastilah indikator bla 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 bla. Terserah. Kalau kita pakai indikator tersebut berarti kita fokusnya ke senjatanya kok. Ibarat gini, market itu seperti kondisi di mana kita mau perang. Sebelum kita perang, kita harus identifikasi kondisi musuh kita itu gimana, sifat-sifat dari musuh kita gimana, kebiasaan dari musuh kita gimana. Nah, itu pasti butuh waktu lah, dan itulah yang disebut makroekonomi. Ya, setelah kita sudah tahu perjalanan alur dari musuh kita, baru kita mempersiapkan langkah kedua, yaitu senjata kita untuk menghadapi musuh tersebut, yaitu analisa teknikal kita. Secanggih apapun ilmu teknikal kita, tapi kalau kita tidak memahami makroekonomi, kondisi yang terjadi di negara tersebut, itu pasti sia-sia. Itu sudah lumrah bagi saya. Makanya banyak teman-teman yang berkata bahwa ilmu teknikal tidak menjamin 100% kepastian dalam market. Nah, memang saya akui, tapi karena ketidakpahaman teman-teman akan kondisi fundamental, maka terjadilah seperti itu. Tapi jika kita bijaksana, kita memadukan dengan fundamental dan strategi teknikal yang terbaik yang sudah kita kuasai, saya yakin bahwa itu akan membawa dampak positif bagi trading kita. Gitu. Oke, jadi itu caranya ya. Jadi Anda harus breakdown lagi. Dan apa yang disampaikan tadi Mas Paul untuk memecah paradigma atau menghancurkan stigma-stigma yang ada, maka Anda harus lakukan itu praktek ya.
belajar yang penting ya, analisa fundamental itu penting. Selain teknikal yang memang ada korelasinya di saat-saat seperti ini kan bisa kerasa nih, oh ternyata fundamental itu korelasi sama teknikal juga cukup ya, cukup besar ya. Karena kita tidak harus memperhatikan kondisi teknikal saja. Maksudnya benar. kita harus selalu ini, indikator ini kalau misalkan pakai MA cross begini, sudah cross begini, langsung itu entry. Nggak bisa. Kalau misalnya kayak gini, tiba naik berapa pip langsung ambruk lagi. Nah, gimana? Itu kan teman-teman tidak memahami alur itu karena dari setiap tren market market itu pasti ada koreksi. Misalkan tren utama mayornya ini down, nggak mungkin nanti market itu pasti down terus, pasti ada koreksi. Karena beberapa bulan kemarin teman-teman bisa cek, saya sempat target 400 pip, tapi dibawa jalan-jalan dulu sekitar 100 pip. Nah, kalau teman-teman nggak kuat mentalnya, itu pasti langsung di-cut. Tapi berhubung dari pengalaman saya sama teman-teman senior, guru saya yakin dia pasti down, dan itu terbukti. Teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya tentang range terutama, itu nanti sudah saya jabarkan secara detailnya gimana. Ya, itu paradigma ya. Satu sisi itu paradigma. Nah, Mas Paul, ada hal yang paling penting setelah kita melihat dan membaca review, kemudian jurnal, kita sudah tahu analisa fundamental dan teknikal, kemudian ini saya berniat ini melepaskan paradigma yang ada dan mencoba riset dari nol ya. Nah, mindset apa yang harus ditanamkan? Menurut saya gini, teman-teman, ini kita bisa bilang secara general ya. Jadi bisa yang terhadap pemula ataupun yang bahkan yang mahir sekalipun butuh mindset ini apa? Jadi banyak belajar, terutama teman-teman harus rajin-rajin sekali untuk lihat di channel Monex Surabaya. Itu sudah kuncinya ya, kunci nomor satunya. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus banyak belajar, harus fokus ke ilmu teknikal yang sudah dipakai. Saran saya jangan pernah untuk ganti-ganti teknik. Gitu. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus banyak kumpul, banyak bergaul dengan sesama teman-teman yang memiliki visi misi yang sama. Maksudnya sama-sama dia konsisten, lalu dia punya komunitas yang baik. Nah, teman-teman juga harus banyak bergaul di situ karena biasanya dari komunitas yang baik berarti dia memiliki integritas dan reputasi yang baik. Tetap saya sampai saat ini pun juga belajar kok, karena dari apa yang terjadi, saya selalu, misalkan saya sih sudah kena target profit saya selalu review lagi, kira-kira apa yang masih kurang dari sini, saya selalu belajar, karena dalam ilmu dunia keuangan ini tidak pernah yang namanya teknologi itu selalu berhenti sampai di situ, karena teknologi keuangan itu selalu berkembang, dan teknologi yang semakin berkembang, kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Nah, mindset itu penting ya, tadi belajar, untuk selalu mau belajar, kemudian selalu mereview, apapun hasilnya ya, baik plus atau minus. Plus atau minus tetap di-review terus. Atau bahkan kalau misalnya Anda nggak berani untuk bertransaksi ya, itu juga harus di-review. Kenapa sih? Kenapa nggak berani entry di situ? Nah, pasti nanti ada jawaban. Ada jawabannya kenapa? Oh, ternyata masih belum punya. Oh, ternyata secara teknikal pola patternnya masih belum memungkinkan kita untuk masuk di posisi tersebut. Bisa jadi seperti itu. Nah, poin penting yang dikatakan oleh Mas Paul juga tadi adalah bahwa ketika Anda mereview, Anda belajar, Anda juga perlu komunitas. Benar ya, Mas Paul ya? Nah, bukan cuma sekedar komunitas yang mungkin mengarahkan Anda kepada beli atau jual, bukan. Jadi seberapa besar impact-nya kepada Anda, baik dari segi keilmuan atau juga dari segi mindset mental positif ya. Jadi bukan cuma sekedar pamer hijau-hijau misalnya, kan itu juga semua orang juga bisa lah ya. Kalau cuma sekedar pamer-pamer sih, ponakan saya yang SMK jurusan multimedia bisa. Tapi kalau mau kita analisa, kita bikin video podcast seperti ini, itu cuma ya kita yang bisa seperti itu. Itu baru trader gentle. Betul. Nah, komunitas. Nah, mungkin ada keterbatasan Mas Paul, kemudian keterbatasan jarak atau tempat jauh, nggak ada komunitas. Nah, satu-satunya yang Anda bisa cari adalah di media-media yang seperti ini, yang YouTube. Contohnya seperti di Monex Surabaya tadi Mas Paul sudah mention bahwa di Monex Surabaya ini kita di kanal kita itu banyak playlist ya. Jadi mulai dari strategi trading, kemudian analisa fundamental, strategi yang bahkan yang paling gampang sekalipun tanpa cat ya, tanpa itu juga ada.
Nah, Mau yang cuma kombinasi dua indikator ada sih. ada bahkan Yang yang penting teman-teman ini harus paham dulu. hmm, Sebelum masuk market, teman-teman harus paham dulu marketnya itu seperti apa. Ya, hmm, tadi sudah saya jelaskan, harus paham tentang makronya gimana. Setelah kita paham makro, baru kita menggunakan senjata tersebut, indikator tersebut untuk diaplikasikan dalam penentuan entry ya posisi. ya benar. Gitu. Nah, bahkan sampai Makanya dari sini kita bisa, kalau teman-teman sudah paham, profit berapapun ya, berapa pip, saya kalau awal-awal dulu 100 pip, antara 50 sampai 100 pip itu sudah wow. Tapi kalau sudah wow, tapi kalau sudah ngerti ini, saya target saya nggak 100, tapi minimal paling jelek itu 300. Kayak kemarin 500, 600 pip udah sikat. Nah, itu kalau kita sudah paham seperti itu, mau profit sekitar 500, 600 pip dalam sekali entry itu sudah menjadi kebiasaan, Bro. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena kita sudah tahu dulu polanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, lalu pola teknikalnya seperti apa, pola chart patternnya seperti apa. Ketika kita sudah tahu pola-pola tersebut yang terjadi, profit berapapun pipsnya 500 600 pip pun sudah menjadi hal biasa. Padahal di luaran sana profit 100 200 sudah dianggap wow sekali, tapi bagi saya profit 500 600 pip itu sudah menjadi hal biasa karena dari kebiasaan saya melakukan analisa, bahwa melakukan pendekatan terhadap market, melakukan analisa lebih detail. Makanya dari profit tersebut itu sudah ya lumrah sekali lah, sudah menjadi kebiasaan. Lebih detailnya gimana? Yuk sama-sama nanti kita komen di bawah ini, komen di bawah di kolom deskripsi, nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Nah, menyambung kata Mas Paul tadi, ketika kita butuh konsisten, berarti kita sambil ngopi kok. Iya, monggo. Nah, harus belajar dari nol ya. Nah, kendala-kendala yang dijumpai oleh trader-trader awal biasanya ketika mereka harus mulai belajar dari nol. Yes. Nah, walaupun tadi Mas Paul sudah cerita mengenai analisa fundamental, kemudian teknikal, ada kondisi ekonomi dunia yang saat ini memang begitu terpengaruh oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Yes. Kemudian kita bercerita tentang analisa big map trend, kemudian kita review, kemudian menghilangkan paradigma, kemudian membuat satu mindset yang positif tentang trading itu seperti apa. Nah, satu hal Mas Paul, sebelum ketika misalnya seorang trader itu melakukan transaksinya nih. Nah, saran Mas Paul nih apa nih? Tadi kan sudah nih, semua udah dilepas, paradigma sudah selesai. Oke, sudah selesai ya, udah hilang. Kemudian dia punya mental baru nih, pengen belajar, kemudian selalu mereview dan juga ada satu komunitas yang memang bisa membuat hal positif untuk tradingnya. Nah, ini nih pesan yang paling menohok biasanya kan kalau misalnya pamungkas ini apa nih? Jadi kita harus membangun kebiasaan yang positif dulu. Ya. Kebiasaan yang positif itu nanti akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Cara berperilaku ini nanti akan menimbulkan suatu kebiasaan lagi ya. Kebiasaan itu nanti akan menentukan karakter kita. Dan karakter kita itu akan menentukan profit kita di masa depan, di masa mendatang lebih terutama. Makanya teman-teman ini harus punya mental positive thinking dulu. Maksudnya seringlah untuk gumbul ya, bergaul sama teman-teman yang memiliki komunitas yang baik. Itu kuncinya itu nomor satu dulu. Kalau kita punya komunitas yang baik, komunitas yang positif, saya yakin kita nanti akan memiliki kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan positif itu kita nanti akan memiliki karakter yang positif. Karakter yang positif, kita akan memiliki kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan yang positif tersebut, saya yakin kita akan memiliki hasil yang terbaik dalam profit di forex. Oke, ini menarik banget nih. Jadi poin pentingnya adalah menumbuhkan kebiasaan dulu, kebiasaan dan juga pola pikir yang positif yang tadi sudah dibahas juga sih sebelumnya waktu di mindset ya. Waktu kita sudah bahas mindset. Nah, ternyata kalau misalnya kita Mas Paul, kita teman-teman subscribe juga jalan-jalan ke channel-channel yang lain, khususnya untuk positive mental itu sebenarnya sama aja sih. Nah, poinnya adalah ketika Anda belajar, Anda mau mencoba nggak? Kan gitu. Mencoba bukan, kan kadang-kadang orang kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat, misalnya mau ke Jakarta, terbang kan, saya mau ke Jakarta deh, cuma mikir doang. Mikir toh, misalkan
oh kita punya budget yang cukup nih, Nah. misalkan aja 1 juta, Ya, misalkan kita punya 1 di-breakdown. juta, Hmm. bingung 1 juta ini mau diapain, ada pilihannya, ada pesawat, ada kereta, atau bus, Kereta api, ya. kalau misalkan kita kalau naik pesawat khawatir jatuh, kalau kita mau naik kendaraan pribadi atau naik angkutan umum yang lain, khawatir nanti kecelakaan. Nah kalau kita sudah mikir yang negatif-negatif ya nggak bakal berangkat gitu. Makanya pentingnya kita harus punya positive thinking dulu, mental positive thinking itu yang saya rasa itu pun salah satu kunci ya dalam kita sebagai trader. Ya, dan jangan lupa untuk selalu direview ya. Yes. Jadi apapun itu baik plus ada hasil positif, ada hasil minus ataupun tidak trading sama sekali, atau tadi Mas Paul sudah memberikan beberapa contoh untuk melepaskan paradigma, Anda harus tetap review. Betul. Review itu dalam bentuk apa? Ya bentuknya banyak sih, kalau zaman sekarang kan banyak. Kalau dulu kita bingung kan kalau mau review di apa ya, harus ngetik atau apa kan, sekarang kan nggak usah. Ya sekarang di dokumen, di email juga bisa di review sendiri. Udah dibandingkan sama yang sudah sukses. Saya juga baru kemarin waktu di Jakarta ikut seminarnya WEFIS ya, World Economic Forum Investment di Jakarta. Itu ada salah satu mentor juga itu berkata bahwa sebenarnya dalam forex ini ada siklus gitu. Nah, siklus itu sudah saya jelaskan yang kemarin tentang peak, terus habis itu ada resesi, lalu ada recovery, yang nggak jauh-jauh beda dengan itu. Maksudnya apa? Dalam suatu peristiwa yang terjadi, itu misalkan kondisi ekonomi sekarang lagi krisis ya, saya rasa dari kondisi krisis itu pasti akan ada yang namanya dampak positif. Maksudnya contoh dampak positif, ya saya kan sell, profit ya, itu kan dampak positif buat saya. Itu contoh kecilnya. Nah, itu aja. Maksudnya apa? Dalam setiap krisis itu pasti tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, kok. Pasti ada dampak positif di balik krisis tersebut. Ketika krisis tersebut itu sudah terjadi, pasti next-nya yang akan dialami bahwa kita harus recovery terhadap apa yang sudah terjadi terhadap krisis tersebut. Ya, jadi kayak umpan baliknya ya. Yes. Ya, kickback lah istilahnya ya. Oke, baik teman-teman, ada satu poin yang harusnya disampaikan oleh Mas Paul, tapi masih ditahan nih, supaya Anda nonton dulu video ini, karena setelah video ini nanti akan ada next part yang dimana Anda akan diberikan gambaran tentang bagaimanakah kira-kira sampai dengan 2022 posisi apa aja yang memang lebih cocok untuk Anda ya. Oke. Setuju Mas Paul ya? Setuju ya. Jadi kapan nantikan. Ya, jadi tonton dulu ini sampai selesai. Nah, kalau berarti sudah di akhir video ini, nanti tulis di kolom komen. Nanti kita akan kasih feedback juga. Kita akan rekam, record untuk 2022 akhir. Untuk kita akan review lagi mulai dari Januari sampai akhir tahun. Ya. Tunggu aja videonya. Dan langkah apa yang dilakukan? Yes. Strategi apa? Apakah nanti akan lanjut down terus sampai akhir tahun depan atau gimana? Apakah negara masing-masing negara akan menentukan kebijakan strategi untuk recovery atau bagaimana? Nanti saksikan di video berikutnya. Ya, itulah luar biasanya Big Map Trend ya. Yes. Oke, baik. Begitu Mas Paul ya. Yes. Biar subscriber kita penasaran nih. Oke, baik teman-teman, kita jumpa di next video cast sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda cari harusnya ya. Karena pencarian itu kan bisa dari mana aja, termasuk dari video ini ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa di akhir sesi vidcast kita, jaga untuk Anda ya. Berani maju, berani edukasi, berani investasi. Sukses untuk kita semua. Untuk Anda.